Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Silsilah Syarh Rasail lil Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu pada kitab yang lebih tepatnya yaitu kitab Al-Kabair yang ditulis oleh beliau rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Saleh ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Nah, kita sampai kepada pembahasan bab Al-Adawatu wal-Baghdha, yaitu bab termasuk dosa besar al-adawah, permusuhan, wal-baghdha, yaitu kebencian terhadap sesama muslim. Nah, qala al-muallif hafizahullah, al-adawatu wal-baghdha'u lil muslimina min kaba'iril dzunub. Ya, permusuhan dan benci terhadap sesama muslim merupakan dosa besar. Walakin qad yajidul mar'u fi nafsihi adawatan wa baghdha'a li ba'din nas. Ya, akan tetapi terkadang pada jiwa seseorang itu terdapat permusuhan dan kebencian terhadap sesama muslim. Fa idza kanatil adawatu wal baghdha'u li ahli al-iman fa hadha min kaba'iriz dzunub. Ya, apabila permusuhan dan kebencian ini kepada seseorang yang beriman, ini yang dimaksud dosa besar. Jadi kita tidak boleh membenci sesama muslim. Ya, membenci sesama muslim tidak diperbolehkan. Wa amma idza kanat li ahli al-kufri wan nifaq kana hadza min al-imani billah. Ya, adapun kebencian dan permusuhan kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang munafik, maka ini bagian dari iman. Ya, dibenci dan cinta itu bagian dari iman, merupakan ibadah hati, merupakan perbuatan hati. Wa huwa matlubun kama qala ta'ala, dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati Muhammad, ya, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man hadda Allah, mereka itu berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, ayat ini sudah jelas. Allah mengatakan, kamu tidak akan mendapati Muhammad, ya, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang jadi pertanyaan ada dua. Ya, apakah orang yang mengaku beriman kemudian dia mencintai Allah, mencintai musuh-musuh Allah, ya, ia dianggap beriman atau tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ayat ini merupakan, apakah ayat ini salah atau tidak? Maksudnya begini,
Ketika ada Allah mengatakan, kau tidak akan menjumpai Muhammad orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka berkasih sayang kepada musuh-musuh Allah dan mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang membenci Allah atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ayat ini buktinya banyak orang-orang yang beragama Islam, akan tetapi mereka berkasih sayang kepada orang kafir. Ya, mereka bahkan justru saling mendukung, bahkan saling mendukung dakwah mereka. Ya, itu kan berarti ada. Ya, jadi pertanyaan, ayat ini yang salah ataukah mereka tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan gak mungkin orang mengatakan ayat ini salah. Kan begitu. Kalau ayat ini salah berarti buat apa Allah menurunkan Al-Quran? Kan gak mungkin Al-Quran salah. Ya. Bahkan Nabi SAW ya, di dalam hadisnya, awthaqul ural imani, ya, awthaqu ural imani al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Ya, ikatan yang paling kuat dari iman, al-muwalatu fillah, yaitu berloyalitas dikarenakan Allah dan melakukan permusuhan dikarenakan Allah. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, dan sini nanti Syekh menerangkan beberapa orang-orang yang di antaranya orang-orang ateis akan menyatakan, atau orang-orang kafir menyatakan, kita itu tidak boleh membenci semua manusia. Kita itu sama. Ya, nanti akan ada beberapa kelompok-kelompok yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ya, dan ini sabda Nabi SAW. Jadi benci itu bagian dari iman. Ya, akan tapi benci kepada siapa? Ya, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghada fillah, dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan berloyalitas karena Allah, wa ada fillah, dan melakukan permusuhan juga karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik, maka orang tersebut akan mendapatkan kedudukan sebagai wali Allah dengan cinta, benci, loyalitas dan permusuhan karena Allah itu. Ya. Dan dalam lanjutan hadis ini, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, walan yajida 'abdun ta'mal iman wa in kasurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Dan orang tidak akan mendapatkan kelezatan iman, ya, walaupun dia itu banyak sholat, banyak puasa, kecuali ia melakukan yang sedemikian itu, benci dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bagian dari akidah. Ya. Kita lanjutkan. Fala budda minal hubbi wal bughdi, walakin laisa kullun nasi yuhibbuhumul insan, wala kulluhum yubghiduhum. Fa in kana hubbuhu wa bughduhu fillah fa huwa min kamalil iman. Ya, maka harus ada dalam diri seseorang yang beriman itu antara cinta dan benci. Akan tetapi tidak semua orang dicintai dan tidak semua orang dibenci. Ya. Fa in kana hubbuhu wa bughduhu fillah, apabila cintanya dan bencinya karena Allah, apa kata Syekh? Fahuwa min kamalil iman. Itulah kesempurnaan dari iman. Wa amma idza kana hubbuhu wa bughduhu li ghairillah wa li ajlil hawa fahuwa 'ala al-aksi min dzalik. Dan adapun ya bencinya dan cintanya bukan karena Allah atau karena hawa nafsunya saja, maka itu adalah ya maka itu sebaliknya. Maksudnya apa? Kekurangan dari iman. Ini sering sekali di antara kita, ya, kita masih bermesra-mesraan dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam, ya, menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Ya, kita masih berloyalitas sama mereka. Ini tidak boleh. Kita tidak diperbolehkan. Kita harus ada kebencian kepada mereka. Ya, mengapa? Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya,
Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh ada uswatun hasanah, panutan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang beriman pada waktu itu. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi." Ya, kami berlepas diri. Ya, bara'ah, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi. Min dunillah. Ya. Ya, kemudian Allah melanjutkan, "Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Ya. Dan sekarang ini nyata bagi kami antara kita dengan kalian, permusuhan dan kebencian abadan, sampai selamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah saja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuhmu itu sebagai wali. Wali itu maknanya banyak. Ya, sebagai penolong, sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, itu termasuk wali. Dan ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, larangan menjadikan pemimpin orang kafir. Ya, ketika ayat ini disampaikan, dan banyak sekali ayat-ayat yang semisal. Ya, banyak di antara orang-orang yang mengaku beragama Islam membela, memalingkan makna wali dari makna aslinya. Ya, padahal ayat itu sudah jelas. Yang mengatakan wali itu kan maknanya masih ambigu, masih belum jelas, maka kita enggak masalah. Seperti itu akhirnya. Padahal maknanya, ya, dalam ikhtilaf, dalam makna itu ada dua. Ikhtilafut tadad wa ikhtilafut tanawwu. Ikhtilaf, perbedaan yang bertentangan, dan perbedaan yang saling melengkapi. Perbedaan yang bertentangan ini harus ada yang dirojihkan salah satu. Adapun perbedaan yang saling melengkapi, maka maknanya semuanya benar. Contohnya tadi wali. Kata wali dalam Al-Quran, jadi apa? Bisa berarti pemimpin, bisa berarti teman dekat, bisa berarti penolong, dan yang lainnya. Itu maknanya tanawwu, bisa diambil semuanya. Ya, adapun ikhtilaf yang bertentangan, itu maka harus dirojihkan satu sama lain. Contohnya makna quru'. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'." Orang yang ditalak, ya, wanita-wanita yang ditalak, mereka memiliki masa iddah thalathata quru', 3 kali quru'. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan al-quru' adalah al-haid. Quru' itu artinya haid, 3 kali haid. Ibnu Abbas, ya, dan sebagian sahabat yang lain mengatakan al-quru' adalah at-tuhur, suci. Maka harus dirojihkan mana yang paling tepat. Adapun yang rojih apa? Haid. Tanpa kita merendahkan pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi kita mengambil yang rajih. Ya, nggak mungkin ini akan bisa, oh itu maknanya dua-duanya boleh. Nggak bisa, karena bertentangan, yang satu suci, yang satu haid. Ya, dalam menghitungnya aja beda. Maka harus dirojihkan satu sama lain. Ya, dan ini sedikit ikhtilafut tadad dalam Al-Quran sedikit. Yang banyak ikhtilafut tanawwu. Ya, perbedaan makna yang saling melengkapi. Ya. Contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ightasala man ightasala wa ghassala yaumal jumu'ah. Ya, barang siapa yang mandi Jumat dan membuat mandi. Sebenarnya sama, ightasala sama ghassala itu sama. Artinya mandi. Tapi kata ulama, kok maknanya kok didobel? Ini pasti ada makna yang beda. Yang satu mandi sendiri, mandi junub, yang kedua membuat mandi. Nah, ini berarti apa? Maknanya yang seperti ini dua-duanya boleh. Dua-duanya diperbolehkan. Maksudnya apa? Dua-duanya saling melengkapi. Yang satu dia mandi, yang mandi junub kan? Otomatis yang namanya mandi junub harus ada yang dibuat mandi. Kan begitu. Gak mungkin kita mandi junub sendirian. Ya, kecuali bermimpi atau habis haid. Ya, ini konteksnya untuk perempuan kalau gitu haid. Kalau untuk laki-laki harus membuat mandi. Kan seperti itu. Ini bagi yang sudah
menikah. Yang belum menikah bersabar. Nah, kita lanjutkan. Fababul wala wal bara aslun min usulil akidah. Ini pentingnya. Dan bab wala dan bara, loyalitas dan benci dan berlepas diri, merupakan usul dari usul-usul akidah. Ini perkara usul. Ya, dan bab al-wala wal bara ini bab yang jarang dibahas. Bab yang jarang dibahas. Ya. Nah, fala budda min walatil awliya illah, maka wajib bagi seorang untuk mencintai wali-wali Allah atau berloyalitas dengan mereka. Wa min muadati a'daillah, dan mengikrarkan permusuhan atau melakukan permusuhan kepada musuh-musuh Allah. Ya, wa tafriqi baina awliya'ir rahmani wa awliya'isy syaitan, dan membedakan mana wali-wali Allah, wali-walinya Ar-Rahman, dan mana wali-walinya syaitan. Walihada yaqulul allama Ibnul Qayyim rahimahullah, oleh karenanya Ibnul Qayyim, ya, Ibnul Qayyim ini seorang ulama muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, orang-orang musuh-musuh Islam, orang-orang Sufi, orang-orang Asy'ari dan yang lainnya, ya, mereka mengakui Ibnul Qayyim sebagai ulama, tapi mereka tidak mengakui Ibnu Taimiyah sebagai ulama. Padahal Ibnul Qayyim ini siapa? Muridnya. Kan itu. Mereka mengakui Ibnu Katsir sebagai pakar tafsir. Kan banyak dipakai tafsir Ibnu Katsir. Kan itu. Padahal Ibnu Katsir muridnya Ibnu Taimiyah. Ya, mungkinkah seorang syekh mencetak seorang pakar, ya, dalam masalah tafsir Ibnu Katsir? Ya, Muhammad Abul Fida, beliau namanya Abul Fida Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Qayyim, kemudian Imam Az-Zahabi, ya, dan yang lainnya. Ini pakar-pakar hadis semua dan pakar-pakar tafsir. Ya, mungkinkah gurunya itu seorang yang menyimpang, atau mungkinkah gurunya itu orang yang bodoh? Ya, nggak mungkin, Pak. Kan itu. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani hafizahullah rahimahullah, ya, cukup Ibnu Taimiyah itu seandainya tidak ada kelebihan, tidak ada karangan dari Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah nggak punya karangan. Seandainya, ya, seandainya Ibnu Taimiyah tidak memiliki muallafat atau karangan atau kitab-kitab, ya, cukup untuk menyanjung dia muridnya ini. Cukup Ibnul Qayyim yang memiliki, yang jadi pakar dalam semua bidang, itu cukup menyanjungnya. Ya, dia nggak punya murid, nggak punya kitab, nggak punya apa, tapi menerbitkan Ibnul Qayyim seperti ini, itu cukup katanya. Satu aja cukup. Bagaimana kalau seandainya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya banyak karangan, dan itu punya banyak murid, tentu lebih dari itu. Satu saja cukup. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dzaka fi imkani wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu aina al-mahabbatu ya akha syaitani. Beliau mengatakan, apakah engkau, dalam bait syairnya, mencintai musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan engkau menyatakan cinta padanya? Perbuatan ini merupakan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu. Begitu juga engkau memusuhi, ya, dengan benar orang-orang yang dicintainya. Mana yang dimaksud cinta, wahai musuh-musuh setan? Ini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan seperti itu. Banyak di antara saudara-saudara kita, ya, yang mereka benci dengan dakwah salaf. Padahal salafi, dakwah sunnah ini menjunjung tinggi Al-Quran dan sunnah Nabi dan para sahabatnya. Ya, mereka, kita melakukan apa yang dilakukan Nabi, kita tidak melakukan apa yang dilarangnya. Kan seperti itu. Tapi mereka justru apa? Membenci kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika ada orang-orang kafir, ya, mereka memuji-mujinya, menjadikan teman akrabnya. Kan seperti itu. Nah, ini kata Ibnul Qayyim, ainal mahabbatu ya akha syaitani. Mana yang dimaksud, yang kau maksud dengan cinta, wahai saudaranya syaitan, katanya. Ini yang berbicara siapa? Ibnul Qayyim. Ya. Kan kebalik sekarang itu. Ya, kan kebalik. Taib. Kemudian Syekh mengatakan, hunaka minal mulahida
wal kuffar wal munafikin man yaqul la tubghidu ahadan mahma kana mu'taqaduhu wa dinuhu lianna hadza min at-tatarruf. Nah, ini sekarang ini. Bismillah. Ya, ada orang dari orang-orang ateis, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kata Syekh, la tubghidu ahadan, jangan kau benci satupun manusia. Mahma kana mu'taqaduhu wa dinuhu, walaupun akidahnya menyimpang ataupun agamanya selain agama Islam. Lianna hadza min at-tatarruf, karena ini merupakan ekstremisme atau radikal. Dan banyak kan kita mengatakan jangan kita itu enggak boleh kita saling memusuhi, kita harus bersatu, ya. Nah, bersatu di atas tauhid enggak masalah. Kita jangan mendakwahkan tauhid. Jangan mengatakan dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Loh, yang mengatakan syirik dan bid'ah itu siapa? Nabi SAW. Yang mengatakan syirik itu haram siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan bid'ah itu haram siapa? Nabi SAW. Kok kita tidak boleh mengatakan syirik sama bid'ah? Ya, kita ini cinta sama Nabi atau tidak? Kan seperti itu. Kalau kita cinta, ya kita dakwahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pokok dasar dakwah para nabi adalah tauhid. Dari sejak Nabi awal diutus siapa? Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya, dan sungguh telah kami utus, ya, setiap umat itu seorang rasul. Untuk mendakwahkan apa? An i'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah yang namanya taghut. Apa itu taghut? Kullu ma yu'badu siwallahi wa huwa radin fahuwa taghut. Setiap sesuatu yang disembah selain Allah, ya, kalau manusia dan dia ridha, maka dia taghut. Jadi kita enggak boleh. Dakwanya para nabi adalah apa? Mendakwahkan tauhid untuk menjauhkan dari umat dari kesyirikan. Ya, dan asal muasal Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Untuk mendakwakan tauhid. Ya. Naam. Kemudian wa naqul, kata Syekh mengatakan kalau ini merupakan ekstrim, ya. Maka kita katakan, kata Syekh, la, tidak, bal huwa min usulil iman. Ini justru merupakan pokok dari keimanan. Ya. Fa nahnu nuhibbu awliya Allah. Dan kita mencintai wali-wali Allah, wa nu'adi a'da Allah, dan kami membenci, ya, atau melakukan permusuhan kepada musuh-musuh Allah. Walaysa hadza min at-tatarruf. Ini bukan termasuk perbuatan radikalisme atau ekstremisme. Ya, na'am, nubghidul kuffar. Ya, kita membenci orang kafir, lakinnana la na'tadi 'alaihim bighairil haqq. Akan tetapi kita tidak memusuhi mereka atau melakukan peperangan terhadap mereka tanpa dasar yang benar. Khasatan, lebih khusus lagi, idza kanu muahadina, apabila mereka itu adalah kaum kafir muahad, au kanu ahlu zimmah, atau mereka itu ahli zimmah, au musta'manin, atau mereka termasuk kafir musta'man. Jadi kafir itu dibagi berapa? 4. Ada kafirnya yang namanya kafir harbi, kafir muahad, kafir zimmi, dan kafir kafir musta'man. Ya, kafir harbi yaitu kafir yang memerangi orang muslim. Ya, seperti orang-orang Israel, mereka kafir harbi, harus diperangi. Ya, orang-orang Syiah di Iran, mereka melakukan peperangan, mereka harus diperangi. Ya, dan sejenisnya. Ya, adapun kafir ini yang diperangi. Yang ketiga ini tidak boleh diperangi. Yang ketiga, yaitu yang pertama apa tadi? Yang ketiga muahad. Muahad adalah kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Misalnya kita ada perjanjian dengan orang kafir seperti pada perjanjian Hudaybiyah. Kita tidak boleh saling perang, maka orang kafir Quraisy pada waktu itu tidak boleh diperangi. Kenapa? Karena kita masih dalam perjanjian perdamaian. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan atau mencium bau surga. Ini Islam.
kita tidak melakukan peperangan tapi kita benci mereka. Ya. Au dhimma, kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang yang tinggal di negeri muslim, kemudian dia membayar jizyah, membayar pajak kepada orang muslim. Maka orang ini tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena sudah bayar pajak. Yang ketiga, kafir musta'man. Kafir musta'man ini kafir yang meminta perlindungan kepada orang muslim. Ya. Di antaranya seperti, atau kafir di antaranya adalah utusan negeri kafir. Utusan, delegasi, itu nggak boleh dibunuh. Ya, atau ini contohnya yaitu orang yang minta perlindungan, atau dalam melakukan perdagangan, itu tidak boleh dibunuh. Ya, kalau sekarang kita, ya, orang kafir tidak boleh dibunuh adalah orang negara kafir yang datang ke Indonesia, itu tidak boleh dibunuh. Mengapa? Karena mereka sudah melakukan perjanjian. Ya, bisa mu'ahad atau bisa musta'man dengan visa tadi. Kan sudah dijamin kalau sudah visa masuk, berarti sudah dapat jaminan dari negara dari segi keamanan kan? Dan fasilitas kan seperti itu. Maka tidak boleh kita membunuh mereka. Ya, akan tapi ketika kita wajib membenci mereka. Ya, kita tidak melakukan apa-apa tapi kita wajib di hati kita membenci mereka. Ya, di hati, karena kebencian dan melakukan permusuhan itu adalah amalan hati. Kita wajib membenci, kita wajib tidak suka. Ketika kesyirikan merajalela, kita wajib tidak suka. Jangan kita acuh, ini saksir siri. Ya, itu berarti kita acuh. Kita harus benci. Kita harus tidak suka. Ya, di situ. Nah, beliau mengatakan, "Kadzalika fa inna man ahsana minhum ilal muslimin, fa innana nuhsinu ilaihi mukafa'atan lahu." Ya, demikian pula apabila mereka berbuat baik kepada kita, maka wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik urusan dunia saja. Ya, walaysa dzalika minal mahabbah. Yang demikian ini bukan dari, maksudnya bukan dari cinta. Bukan cinta yang disebut demikian ini, tapi kita berbuat baik sebagaimana syariat mengatur. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perdagangan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, tapi beliau tidak memusuhinya selagi mereka membayar jizyah atau mereka dalam perjanjian, ya, atau mereka meminta perlindungan. Akan tapi ketika mereka menyerang, kita serang, kan seperti itu. Naam. Wa innama huwa min babi raddil jamil. Ya, yang demikian ini merupakan bab, ya, membalas kebaikan. Fala ba'sa, maka tidak mengapa. Misalkan orang kafir, habis tetangga kita datang, ya, dari safarnya, mereka membawakan oleh-oleh dari khas sana, dikasihkan ke kita, maka ketika kita datang, kita kasih, tidak masalah. Ya, sebagai bentuk kita, ya, membalas kebaikannya, tidak masalah seperti ini. Akan tetapi kita harus mengingkari, ya, peribadatan mereka, dan harus di dalam hati harus ada kebencian kepada perbuatan tersebut sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an nashtariya minhum wa nata'amalu ma'ahum wa nata'amala ma'ahum, dan kita diperbolehkan juga membeli dari mereka, dan juga kita diperbolehkan untuk bermuamalah dengan mereka. Misalkan bos kita kafir, enggak masalah. Ya, kalau bos kita kafir enggak masalah. Kita kerja sesuai dengan apa yang penting tidak melanggar syariat, ya, dan yang penting tidak membantu peribadatan mereka, enggak masalah. Misal kita kerja di pabrik pembuatan patung, ini enggak boleh. Ya, atau kerja di tempat yang pembuatan khamar, ya enggak boleh. Walaupun khamrnya ditulis tidak dijual untuk orang muslim, khusus orang-orang Nasrani misalkan, itu tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak, karena membantu dalam perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah, "Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa, dan wala ta'awanu bil ismi, dan permusuhan. Nah, kita lanjutkan. Ya. Fabadhum fabughdhum fillahi la yu'addu irhaban wala ghuluwan bal huwa aqidatun. Ya, membenci mereka karena Allah tidak mengharuskan melakukan perlawanan atau ghulu terhadap mereka, akan tetapi ini adalah bagian dari akidah.
Ya, kalau orang-orang yang hulu, oh ini kafir ini, boleh membunuh mereka. Akhirnya melakukan peledakan. Ini tidak boleh. Hulu dia. Ya. Wa amma at-ta'aqudu ma'ahum fil umuri syar'iyyah allati abahaha Allah ta'ala fa huwa mubah. Adapun melakukan ya akad bersama mereka dalam perkara-perkara yang syar'i yang disyariatkan, ya, yang Allah mubahkan, yang Allah bolehkan, maka ini juga boleh hukumnya. Contohnya transaksi jual beli. Kalau misalkan kita tidak boleh bertransaksi ya dengan orang-orang kafir, maka kita tidak boleh naiki motor buatannya orang kafir, mobil, ini itu, ya, dan sejenisnya. Maka diperbolehkan kata para ulama. Ya, amma li'tida alaihim bighairi haq fa huwa irhab. Ya, adapun melakukan penyerangan terhadap mereka tanpa dasar yang benar, ini merupakan tindakan terorisme. Ya, Islam mengatur seperti ini. Kita benci tapi kita nggak boleh menyakiti mereka. Ya, kok bisa kita melakukan kebencian? Kita harus benci sama mereka, tapi kita tidak boleh mengapa-ngapain. Kita nggak boleh melakukan tindakan anarkisme. Bisa, dan ini bagian dari kita. Sebagaimana kita marah dengan anak kita. Bukankah antara tidak suka dengan cinta itu sesuatu yang berlawanan? Tidak suka dengan cinta sesuatu yang berlawanan? Kita tidak suka anak kita melakukan suatu hal yang menurut kita tidak sukai. Seperti misalkan mereka misalkan anak kita berjalan ya bersama perempuan, anak kita laki-laki bersama perempuan, kita nggak suka. Kita tidak boleh kita memperingatkan mereka, atau sebaliknya, kita tidak boleh kita marah kepada mereka. Bukankah marah tersebut sesuatu yang tidak suka? Apakah marah kita itu terlarang? Tidak. Itu adalah sebagai bukti cinta kita kepadanya. Ya, jadi tidak selamanya marah itu tanda benci, ya, dan tidak selamanya kita membiarkan itu adalah cinta. Ya, kalau kita cinta menuruti anak kita semua kemauan anak kita, bukan itu tanda cinta, akan tapi itu adalah tanda kita khianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalkan B belikan motor, belikan. B minta uang sekian, belikan, kasih. Abi, aku izin nginep di rumah teman, main sama teman sampai malam, diizinkan. Ini semua di los. Ternyata qadarullah anaknya, naudzubillah min dzalik, ya terjangkit narkoba. Naudzubillah. Ini berarti kita nggak sayang sama mereka. Ya, kalau kita sayang sama anak-anak kita akan ada di mana itu ada larangan, di situ ada juga perintah. Ya, aku pengen misalkan nginep di rumah teman, bermain, ada pesta di gini, nggak boleh. Itu kita sayang sama anak kita. Kenapa? Karena mencegah anak kita dari perbuatan kemungkaran. Nah, seperti itu kiasnya. Nah, ya, fal irhabu, kata beliau, tindakan terorisme, ya, huwa an taqtula man la yajuzu qatlahu minal mu'minina abil mu'ahadin. Ya, yang dimaksud dengan terorisme adalah engkau membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, baik itu dari kalangan orang yang beriman ataupun dari kalangan orang-orang kafir yang melakukan perjanjian, atau orang kafir dhimmi yang sudah bayar pajak atau yang sejenisnya. Ini tidak boleh. Ya, Islam mengatur. Kok gini dikatakan, ya, dakwah sunnah salaf itu radikal. Radikal dari mananya? Demo saja diharamkan, rokok saja itu diharamkan. Kan itu menyakiti dirinya sendiri. Kok dikatakan radikal? Dari mananya? Katanya anti NKRI. Dari mananya? Kan gitu. Ya. Naam. Fahunaka man yaqul. Ada juga yang mengatakan la tubghidu ahadan. Jangan kalian membenci semua orang. Lianna Allah Ta'ala amarna bil mahabbah wa husnal muamalah. Karena Allah memerintahkan kita untuk saling cinta dan untuk berbuat baik dalam bermuamalah. Mereka, kata Syekh, fahaulai yukhallituna bainal mahabbati fil qulub wal muamalati ad-dunyawiyah. Ya, orang ini ya mencampurkan antara cinta dalam hati dan muamalah dalam perkara dunia. Ya, wa hunaka man yaqul, dan ada orang yang mengatakan la tata'amalu ma'ahum abadan li'anna Allah yanhaakum an mawalatihim. Jangan kalian bermuamalah dengan mereka sama sekali, karena Allah melarang kalian untuk berloyalitas dengan mereka.
fa adkhalu fil mualati ma laysa minha. Sedangkan mereka memasukkan loyalitas apa yang tidak harus diloyalitasi. Wa taraf al-akhar adkhalu fil mahabbah ma laysa minha fa huma ala tarafai naqid. Ya, dan yang satu memasukkan, yang pertama tadi memasukkan cinta ya yang tidak pada tempatnya, dan yang satu mengeluarkan ya, yang satu mengeluarkan perbuatan yang dibolehkan ya tidak pada tempatnya. Fala budda min ma'rifatil labsi alladhi hasala fi hadhil mas'alah. Maka hendaklah kita harus mengetahui ya mana yang boleh dan mana yang tidak. Ya. Mana yang boleh dan mana yang tidak. Ya, terkadang kita ini klien saya misalkan lagi jual lagi properti. Klien saya ini orang kafir ini. Maka saya tidak boleh bermuamalah dengan dia. Cari klien yang mukmin. Ini ghulu namanya, tidak boleh. Rasul saja pernah menggadaikan baju perangnya kepada siapa? Orang Yahudi. Ya, Rasul juga pernah membeli ya sesuatu kepada orang-orang kafir. Dan ini bukti bolehnya kita bermuamalah sebatas perkara dunia kepada mereka. Ya. Nah, adzan. Baik, tafadhal.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sebentar ya. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih fi syai' dalam sesuatu, ya, farudduhu ila Allah war rasul, ya, maka kembalikanlah ya perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu merupakan perbuatan yang baik, wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik takwil, sebaik-baik solusi, ya. Syekh Shalih hafizahullah mengatakan, fi hadhil ayatil karimah bayanun annahu idza hadatsa bainal muslimin ayyu khilafin sawa'un kana khilafan aqdiyan aw fil muamalat aw fi umuri hayatihim fala budda min an yurja'a wa yuhtakama fihi ila kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat di atas menunjukkan apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, baik perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang berkaitan dengan akidah maupun muamalah, atau dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan dunianya, fala budda min an yurja'a wa yuhtakama fihi, maka wajib bagi orang yang beriman untuk mengembalikan dan berhukum dengan ila kitabillahi wa sunnati rasulih, kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika fil hubbi wal bughdi, begitu juga ya termasuk dalam cinta dan benci. Ya, kita benci kepada seseorang, kita cinta kepada seseorang, maka kita ukur, tolak ukurnya apa? Yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuruh kita untuk membencinya, kita benci. Nabi menyuruh kita untuk mencintainya, kita cintai. Seperti itu. Ya. Wa fil muwalati wal muadat innama yurja'u fi dzalika kulli ila Allah war Rasul. Begitu juga dalam loyalitas ataupun dalam permusuhan, maka wajib dikembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man yaqul ahibbun nasi jami'a, ahibbun nasa jami'a, ya, cintailah semua manusia. Fa kullu bani Adam ikhwanun fil insaniyah, semua bani Adam, semua anak Adam merupakan saudara kita karena apa? Sesama manusia. Wala da'iya lil karahah wa zar'aha fin nufus, dan tidak boleh kita mengajak untuk perbuatan yang tidak disukai, maksudnya tidak boleh kita membenci mereka. Wa zar'aha fin nufus, dan mereka itu menanamkan dalam hati-hati umat Islam. Ya. Nah, wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada yang berkata, qati'uhum wa la tata'amalu ma'ahum abada. Ya. Boikot mereka, jangan bermuamalah dengan mereka selamanya. Fal faisalu fi dzalika laysa al-hawa, kata beliau, ya, pemisah yang demikian ini bukan hawa nafsu. Wa innamal kitabu was sunnah. Ya, penengah ya yang demikian ini bukan hawa nafsu, akan tapi Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha azza wa jalla qad fassala fi kitabihi wa ala lisani rasulih hadhil mas'alata tafsilan wadihan la labsa fihi. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan atau memberikan penengah ya, dalam kitabnya dan juga melalui lisan nabinya dalam permasalahan yang seperti ini dengan perincian yang sangat jelas. Ya, illa 'alal juhal atau ahlul ahwa alladzi la yuridunal haq, kecuali kepada orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka itu tidak menginginkan ya kebenaran sama sekali. Ya. Nah, kemudian Syekh rahimahullah mengatakan, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh ada pada diri Nabi Ibrahim uswatun hasanah,
ya panutan yang bagus. Kata Syekh beliau mengatakan hadhil ayah tatahaddatsu an abil anbiya Ibrahim alaihi salam. Ya, yang berbicara tentang bapaknya para nabi. Ya, kenapa Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi? Ada yang tahu? Karena satu-satunya keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dan seluruh para nabi itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dari jalur Nabi Ishak yaitu turunlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Baik Nabi Musa, Nabi Isa dari kalangan Bani Israel, dari masih keturunannya Nabi Yakub. Dan yang kedua dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam hanya satu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena semua nabi ya merupakan keturunan beliau. Ya, keturunannya Nabi Nuh yang jadi nabi siapa? Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim memiliki keturunan dua, ya, dari Nabi Ishak sama Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini yang muncul banyak nabi. Sedangkan dari Nabi Ismail cuma satu, yaitu Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khalilullah, kekasih tercintanya Allah. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Khalilullah, kekasih tercintanya Allah? Karena kata al-khullah itu artinya apa? Rongga. Tidak ada rongga di dalam hatinya kecuali cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam masyaallah, ya, diuji dengan bertubi-tubi beliau bisa menyempurnakan. Kemudian Allah menguji Nabi Ibrahim dengan anak. Iso enggak ini? Ya. Lama enggak dikasih anak, kemudian punya anak. Setelah dewasa, setelah punya lahir disuruh ninggalkan. Kan dari Palestina ke mana? Ke Makkah. Ya kan? Sendirian. Hajar sama Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim pergi. Setelah agak dewasa melihat lagi. Ya, kemudian bermimpi mendapatkan wahyu. Ya, sorenya datang, malam bermimpi mendapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diuji untuk meninggalkan, ditinggalkan. Masih ada. Sekarang diuji. Anaknya masih sudah mulai dewasa. Disuruh menyembelih. Nabi Ismail alaihissalam mau enggak dia? Kemudian Nabi Ibrahim kan mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di mimpiku aku disuruh Allah untuk menyembelihmu. Lihat bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang bersabar. Kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ya meletakkan Nabi keduanya mengikuti perintah Allah dan meletakkan pipinya di tanah, berarti sudah mengelekek, mau dikelekek. Nabi Ibrahim tidak mau melihat. Nabi Ibrahim menengah ke atas, tidak mau melihat siapa Ismail. Enggak tega, anaknya suruh menyembelih. Kemudian setelah mau, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian kami panggil Ibrahim, hai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Sungguh engkau membenarkan wahyu dari mimpimu. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, sungguh kami akan membalas orang-orang yang baik. Wa fadainahu bidzabhin azim. Kemudian kami gantikan ya dengan sembelihan yang sangat besar, yaitu berupa kambing. Dan kambing itu diriwayatkan ada ditaruh di dalam Ka'bah. Kepalanya yang disembelih, yang digantikan itu kambing dari Allah itu ada kepalanya, itu disembelihkan di dalam Ka'bah. Kemudian tidak tahu lagi gimana terusan hadis itu. Intinya pada waktu itu kambing itu masih ada. Sampai sama orang-orang Arab ditaruh di dalam Ka'bah. Kalau sekarang tidak tahu ada atau tidak. Taib. Ya, ini uswah beliau. Fa innahu uswatul mu'minin. Ya. Nabi Ibrahim merupakan uswah, panutan bagi orang yang beriman. Falaqad udhiya fillahi ashaddal idza. Dan sungguh Nabi Ibrahim disakiti dengan kesakitan yang sangat-sangat, ya. Yang tidak ada yang melebihi ya ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau mendapatkan gelar apa? Khalilur Rahman. Kecintaan Allah yang paling dahsyat. Ya.
Wa sabara wa nasarahu Allah wa ada a'da Allah hatta aqraban nas ilaihi wa huwa abuh. Ya, dan ia bersabar hingga Allah menolongnya dan ia melakukan permusuhan terhadap orang-orang yang Allah musuhi, yaitu berasal dari orang yang paling dia cintai. Siapa? Bapaknya. Ya, fa amarna bittiba'ihi wal iqtida'i bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Ibrahim dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi dalam masalah Nabi Ibrahim ini, ya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang datang dari Nabi Ibrahim itu adalah uswatun hasanah. Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna lak. Kecuali satu saja. Ucapannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, aku akan mintakan ampun ke engkau wahai bapakku kepada Allah, karena bapaknya kafir. Ini enggak boleh dicontoh, kata Allah. Semuanya uswatun hasanah kecuali satu, apa? Memintakan ampun kepada bapaknya yang kafir. Jadi kalau kita punya orang tua kafir, tidak boleh kita memintakan ampun kepada Allah. Kalau masih hidup kita boleh memintakan hidayah, tapi tidak boleh memintakan ampun. Ya. Ini kita Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, apa yang harus kita contoh? Di sini di awal pembahasan tadi kita sebutkan, ya, idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian, ya, dan kami, ya, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan sekarang ini nyata, ya, bagi kita dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ini yang harus kita contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, dan pengertian Islam apa itu? Islam itu apa artinya? Kalau dalam bahasa aslama itu aslama yuslimu islaman, itu artinya berserah diri, menyerahkan diri, kita tunduk kepada Allah. Ya, Allah ngomong A ya kita ikuti A, Allah ngomong B kita ikuti B. Itu Islam, istislam. Kalau dalam istilah syariat apa Islam? Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, yaitu kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan kita yang melakukan patuh terhadapnya dengan ketaatan. Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi bukan dari kesyirikan saja, tapi juga dari pelakunya. Ya, dari pelaku, sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, ya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri kepada kalian dan terhadap apa yang kalian sembah. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah saja. Hadza wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, ikhwan? Penjelasannya perihal kebencian kita terhadap kafir Harbi yang itu melakukan penyerangan atau kebencian terhadap kaum muslimin. Tindakan seperti boikot produk-produk mereka dibolehkan enggak? Nah, untuk memboikot produk-produk kafir Harbi, ya, itu kalau kita menyeru, mengajak orang-orang untuk memboikot produk-produk mereka, maka itu bukan wewenang kita, yaitu wewenang pemerintah. Kalau pemerintah bilang boikot produk A, sudah kita boikot, kita nggak boleh beli. Ya, itu wewenang pemerintah. Tapi kalau kita bentuk kita dalam diri kita untuk tidak memakai produk-produk mereka, itu hak kita. Itu hak kita. Maka diperbolehkan. Dan ini lebih baik kalau misalkan sama-sama sabun mereknya A sama merek B. Yang B itu punya produknya orang muslim, yang A produknya orang kafir, misalkan orang-orang Yahudi. Nah, maka dan kualitas sama, maka kita harus memilih yang muslim tadi. Yang pertama menolong perekonomian orang umat Islam, ya, dan yang kedua sebagai bentuk benci kita kepada orang kafir, boleh. Tapi kalau kita beli produk mereka, boleh enggak? Boleh saja. Karena ini dalam masalah apa? Muamalah. Tapi kalau masalah boikot memboikot itu urusan dari pemerintah. Kita enggak boleh menyuruh boikot produk ini, boikot produk ini. Kita enggak boleh menyeru. Tapi kalau kita dengan sendirinya tidak memakai produk itu,
tidak masalah di sini. Itu hak kita. Ya, sebagaimana kita nggak mau beli di warung fulan, itu urusan kita, kan gitu. Ya, kita maunya beli di warung sini. Sebagaimana masalah pecel itu. Ya, di sekitar sini tuh banyak pecel. Tapi terkadang kita ya ingin hanya untuk beli pecel sampai ke warung sana. Ya, saya sering melihat beberapa ikhwan beli pecel, ya sama sama. Hari Ahad biasanya. Dari mana Pak? Dari rumah. Ngapain? Beli pecel di pojokan warung itu. Ya, padahal di dekat rumahnya banyak jual pecel. Ya, kenapa? Kenapa nggak beli? Karena ya kualitas beda, nggak masalah. Kalau kita beli produk orang kafir, nggak masalah. Itu hak kita. Ya, akan tapi kalau kita mau beli produk sesama Muslim, nah ini justru lebih baik. Ya, tapi kalau kita mengajak ke orang-orang, jangan beli produk fulan, jangan beli produknya misalkan orang kafir, ini tidak diperbolehkan karena masalah boikot urusan pemerintah. Nggak boleh mengajak. Kalau untuk diri kita sendiri nggak masalah. Nam Allahu a'lam bissawab. Sambung ya? Ada yang lain? Baik, barakallahu fikum. Kita akhirkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.